Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mohon izin untuk sharing session terkait dengan pengelolaan dana ta'awun di sekolah. Gitu. Nanti saya dibantu. Oke, baik. Bapak Ibu perkenalkan saya Okwan dari JSAN Regio 8. Ini adalah salah satu prototyping pengelolaan dana ta'awun yang diinisiasi dari JSAN. Gitu. Jadi dana ta'awun itu dana saling tolong menolong ya. Gitu. Jadi memang ini diperuntukkan bagi, kalau kita bicara tentang kegiatan di sekolah alam, Bapak dan Ibu, tentu kesehatan, keselamatan itu menjadi faktor yang utama. Tapi tidak terlepas juga karena memang aktivitas yang kita lakukan bersama anak-anak itu ada high impact dan lain-lain, tentu itu memiliki risiko terkait dengan kecelakaan dalam aktivitas sekolah. Jadi ini salah satu hal yang mendasari kenapa dana ta'awun ini muncul. Ada beberapa berbagi cerita di sekolah-sekolah sebelumnya itu lebih kepada mengikutkan siswa-siswanya di asuransi. Yaitu, jadi diasuransikan, pengelolaannya diasuransi, kemudian tidak ada klaim, dana yang diasuransikan hilang, gitu. Sehingga nilai manfaatnya juga tidak begitu optimal, dilakukan oleh sekolah. Jadi ini menjadi salah satu solusi alternatif terkait dengan pengelolaan dana tolong-menolong di sekolah. Nah, dana tahun ini, Bapak dan Ibu, di sini alhamdulillah kita berkolaborasi, kerjasama, gitu. JSAN tentunya prototyping atau pilot projectnya di Regio 8, kita kerjasama dengan Kita Bisa dan Salam Ed dalam hal pengelolaannya. Tentu kita coba lihat berapa besar sih benefit atau manfaat yang nanti dirasakan oleh sekolah yang bersangkutan atau warga sekolah baik itu siswa maupun guru. Gitu. Nah, baik selanjutnya. Saya lanjutkan, jadi program pengelolaan dana tahun untuk warga sekolah ini dibagi ke dalam 2 program Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah saling jaga, ini dikhususkan bagi siswa sekolah alam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah saling bantu. Saling bantu ini dikhususkan untuk guru sekolah alam. Jadi ada 2 program. Nah, saya coba jelaskan yang pertama adalah yang saling jaga. Jadi dalam hal pengelolaannya ini kita dibantu oleh Salam Aid. Jadi ada beberapa hal yang insya Allah ini juga membantu kita dalam proses kegiatan di pembelajaran gitu. Jadi selanjutnya, saling jaga untuk siswa sekolah alam. Selanjutnya, nah ini dia. Jadi di saling jaga untuk siswa sekolah alam ini ada 3 fokus Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pengelolaan obat-obatan P3K di sekolah. Jadi semuanya itu disupport oleh Salam Aid terkait dengan obat-obatannya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah dukungan tim medis. Jadi sekolah alam main activitiesnya diantaranya atau kegiatan khas diantaranya ada magang, kemudian ada ekspedisi atau ada camping dan lain-lain. Jadi kalau kita mengikuti program saling jaga gitu, yang ini juga sudah dicobakan gitu ya di piloting project di 2 sekolah gitu. Jadi dalam kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan seperti ekspedisi, jadi ada pendampingan dari tim Salam Aid berupa tenaga medis, obat-obatan plus ambulan. Jadi ambulannya standby. Contoh misalkan kalau di Bogor, ekspedisinya ke Gunung Gede misalkan. Jadi selama durasi ekspedisi biasanya 3 hari 2 malam, ambulan standby di bawah, tenaga medis atau tim medis juga ikut melakukan pendakian bersama tim. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar. Tentu ini juga menjadi sebuah nilai tambah kalau kita bicara tentang engagement terhadap lingkungan atau warga di lingkungan sekolah. Gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu kepedulian atau bentuk kepedulian dari sekolah terhadap warga sekitar, khususnya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian selanjutnya, nah ini alur penanganan insiden. Gitu. Jadi tadi ada penyediaan obat-obatan di UKS, kemudian ada rujukan ke rumah sakit, kemudian juga ada nilai plafon dan lain-lain. Mungkin ini nanti akan lebih detail
bisa ditanyakan langsung gitu atau diskusi langsung terkait dengan benefit lanjutan dengan teman-teman di Salam Ed karena memang pengelolaan langsung di Salam Ed. Nah, Bapak dan Ibu itu saling jaga khusus untuk siswa. Saya akan menyampaikan lebih lanjut terkait dengan saling bantu untuk guru. Jadi beberapa waktu yang lalu mungkin kita sangat familiar sekali dengan postingan screenshotnya OJK ya terkait dengan pinjol. Jadi menurut data OJK, next, ini dia. Ini kita sangat common banget ya, familiar banget dengan data seperti ini karena memang di WA banyak bertebaran dan lain-lain gitu. 42% ternyata kelompok masyarakat yang terjerat pinjol itu adalah guru. Gitu. Ini menjadi salah satu alasan, walaupun ini juga bukan alasan utama terkait dengan munculnya program saling bantu untuk guru. Jadi kita melihat bahwa gitu, guru-guru di sekolah alam, khususnya di lingkung sekolah alam, tentu kita juga melihat dari sisi kebutuhan dari teman-teman guru gitu. Kalau kita bicara misalkan benefit yang didapatkan guru-guru dari sekolah, mungkin itu bisa memenuhi kebutuhan harian gitu. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin belum bisa di-cover dari benefit yang didapatkan dari mengajar gitu. Sehingga dibutuhkan sumber daya atau sumber-sumber keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Banyak sekali alternatif sumber pembiayaan, salah satunya lah pinjol, kemudian bank dan lain-lain gitu. Kemudian di sini PBJSAN gitu mencoba untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan yang tentu ini menjadi alternatif baik bagi guru-guru kita gitu, sehingga terjalinlah kerjasama dengan Kita Bisa. Gitu, terjalin kerjasama Kita Bisa sehingga ini menjadi salah satu fasilitas juga gitu, salah satu sumber alternatif bagi guru-guru kita terkait dengan akses pembiayaan. Nah, namanya adalah saling bantu. Jadi saling bantu ini Bapak dan Ibu, kita coba prototyping dalam hal pengelolaannya di 2 sekolah. Gitu. Jadi saling bantu ini concernnya adalah lebih kepada pinjaman kebaikan atau Qardul Hasan. Gitu. Kalau kita berbicara Qardul Hasan artinya memang tidak ada bunga, tidak ada margin dan lain-lain. Gitu. Tapi di satu sisi kita sendiri juga harus menjamin terkait dengan risiko-risiko. Contoh misalkan ada kredit macet gitu ya, pengembalian dan lain-lain gitu. Sehingga kita coba atur dalam hal pengelolaannya itu sendiri. Jadi program saling bantu untuk guru ini, program pinjaman kebaikan, dikhususkan bagi guru sekolah alam, tentu peruntukannya adalah untuk keperluan-keperluan mendesak, baik itu yang sifatnya untuk meningkatkan produktivitas atau bersifat langsung maupun tidak langsung gitu. Baik itu yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan di sekolah ataupun kebutuhan-kebutuhan lain. Apakah itu kebutuhan konsumsi, renovasi rumah, kemudian hal-hal yang lain. Kalau produktivitas misalkan beli laptop dan lain-lain gitu. Nah, apa saja manfaatnya Bapak dan Ibu? Kita mencoba untuk mendetilkan ini manfaatnya apa bagi guru-guru kita. Yang pertama, ini jadi promosi. Proses pengajuannya mudah gitu dan memudahkan insya Allah. Kemudian pinjaman kebaikan tanpa bunga alias 0%. Gitu. Jadi berapa yang diajukan, tentu ada prosedurnya ya gitu. Kemudian ada verifikasi dan lain-lain, maka sejumlah yang diajukan atau sejumlah yang di ACC itu yang nanti akan diberikan kepada penerima manfaat. Kemudian plafon pinjamannya tinggi, gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu, gitu, Pak Husnan selaku Ketua JSAN menandatangani MOU dengan Kita Bisa, gitu. Salah satu klausalnya di situ adalah plafon sampai dengan 25 juta, gitu. Kemudian karena ini memang kita bekerja sama dengan Kita Bisa, Bapak dan Ibu, jadi memang ada beberapa manfaat atau benefit dari Kita Bisa yang bisa langsung dirasakan oleh guru-guru kita. Salah satunya adalah santunan jika meninggal dunia, kemudian kecelakaan dengan nominal tertentu, kemudian dibantu galang donasi melalui platformnya Kita Bisa, kemudian ada bantuan sosial juga gitu. Tapi ada catatannya selama persediaan mencukupi. Gitu. Nah ini adalah manfaat yang didapatkan begitu kita mengikuti program saling jaga. Kemudian bagaimana kriterianya? Jadi yang sudah dilakukan, yang sudah kami lakukan di 2 sekolah tersebut, gitu,
kriteria atau prosedur yang dilakukan tentu yang pertama adalah pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak yang tergabung di sekolah tersebut tergabung dalam anggota JSAN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengisi form pendaftaran, gitu. Kemudian ikut patungan dan patungannya itu diniatkan sebagai sedekah, gitu. Kemudian mengisi form penerima manfaat, kemudian mengajukan form Qardul Hasan, gitu. Jadi di form tersebut kita meminta 2 form yang diisi. Yang pertama adalah form pengajuan, kemudian yang kedua adalah ada form rekomendasi dari pimpinan sekolah. Sehingga ini juga diketahui oleh pimpinan sekolah. Kemudian ini tadi yang keempat, biaya materai dan biaya pengiriman dokumen dibebankan kepada penerima manfaat. Jadi nanti ada pengisian dokumen secara langsung, bukan digital, bukan berupa Google Form, tapi kita siapkan formnya, formatnya untuk diisi, kemudian dikirimkan ke komite. Dalam hal pengelolaan dana tahun ini, baik itu khususnya yang saling bantu Bapak dan Ibu, kita ada komite Qardul Hasan di Regio 8. Jadi ini juga bagian dari kepengurusan di Regio 8. Jadi ketuanya ada saya, kemudian dibantu Bu Deska selaku bendahara, gitu. Bendahara Regio sekaligus bendahara di Qardul Hasan, kemudian dibantu oleh Bu Frani selaku staf admin Qardul Hasan. Bagaimana proses atau alur supaya kita bisa menerima manfaat dari program ini? Alurnya adalah yang pertama ada pengajuan, kemudian ada beberapa berkas yang harus harus disiapkan, kemudian dikirimkan, kemudian nanti ada verifikasi, ada proses wawancara, kita konfirmasi ke sekolah yang bersangkutan, gitu. Karena pencairan dana yang diajukan itu langsung ke rekening guru yang bersangkutan, tapi pada saat proses pencicilan itu melalui sekolah. Gitu. Jadi nanti sekolah yang langsung potong bulanan, gitu. Kemudian dikirimkan ke Regio. Kemudian begitu sudah lunas, kita ada masa jeda, gitu, supaya yang pertama juga memberikan kesempatan bagi guru yang lain, kemudian yang kedua supaya guru yang bersangkutan juga paling tidak bebas dulu, tidak ada cicilan selama kurang lebih 3 bulan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, next, ini dia. Sampai dengan bulan April ini, Bapak dan Ibu, ada 331 orang guru. Jadi kita tergabung dalam koperasi yang sebelumnya juga disampaikan oleh Pak Usnan dan pengurus, gitu. Kemudian sebagai penerima manfaat, dari 331 ini tentu tidak semua memanfaatkan program saling bantu, gitu. Jadi ada yang memanfaatkan, ada yang tidak. Kalau yang tidak memanfaatkan pun, tapi terdaftar sebagai anggota koperasi, itu juga secara otomatis juga masuk ke dalam program asuransinya. Jadi tadi menerima manfaat kalau kecelakaan, menerima manfaat kalau nauzubillah misalkan meninggal dan lain-lain, gitu. Dapat bantuan untuk galang donasi dan lain-lain, gitu. Kemudian sampai dengan saat ini total pengajuan kita baru 69 juta dari 500 juta dana yang kita kelola, gitu. Nah, harapannya memang kita mencoba untuk mempelajari sistemnya dulu, saling bantu di Regio 8, mudah-mudahan bisa direplikasi di regio-regio yang lain. Terakhir, kalau hendak informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi saya atau Bu Des Kurniasi atau Bu Deska dari Sekolah Alam Bekasi, atau melalui Bu Frani, admin dari Qardul Hasan di Regio 8. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama dan menjadi concern kita. Salah satu alternatif way gitu terkait dengan membangun kesejahteraan guru-guru kita, kemudian juga menghindarkan guru-guru kita dari tadi yang data OJK, pinjol yang tentu saja itu juga membebani atau memberatkan bagi guru-guru kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, insya Allah nanti kita diskusi bisa setelah sesi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun. Ya, Mas.